Oke, kita mulai ya. Supaya jangan terlalu lama, 1 jam saja waktunya. Nanti setelah ini baru syariah. Oke. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi Mustafa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ibadihi. Mailah Rasul Imam Sa'addin Tabtazani wa ila Rasul Ustaz Dr. pada Ustaz Imam Ahmad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Mustaqim. Suratul Ladina alaihim. Alhamdulillah. Amin. Suara jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Bismillah. Insya Allah kita akan mulai kitab kajian ilmu mantik. Ilmu mantik ini sangat penting dijadikan madah asas basic di dalam eh, kuliah usuluddin. Apapun nanti jurusannya, antum perlu tahu biar ada gambaran. Jadi eh, usuluddin ini ada perbedaan dengan syariah Islamiyah dari segi bercabang ya, dan dicabangkannya itu tidak hanya di master, tidak hanya di magister, tapi di S1 juga nanti mereka dituntut untuk memilih jurusan, di antaranya jurusan tafsir, kemudian hadis, kemudian akidah filsafat ya, akidah filsafat. Jadi apapun jurusan yang saya tadi disebutkan, tafsir, kemudian hadis atau akidah filsafat, semuanya wajib harus memahami kitab mantik ini. Jadi contoh misalkan istri saya ambil jurusan apa, hadis. Kemudian teman-teman saya banyak ambil jurusan akidah, apalagi tafsir ya. Apapun jurusannya, maka 1-2 tahun pertama itu akan dicekok, akan di, diinjek untuk memahami uh, kitab mantik ini. Dan perlu antum ketahui bahwa manhaj Azhar itu memberikan madah kitab mantik ini adalah kitab yang sangat berat sebetulnya. Kitab Tahdhibul Mantik karya Imam Sa'addin Tabtazani ini bukan kitab, kalau di pondok pesantren ini bukan kitab ringan ini. Dulu kita di pondok pesantren di Indonesia itu sebelum ke Mesir, kita belajar kitab Isaguji ya, atau kitab uh, Imam Akhdari Sulamun Nawarok ya, paling tinggi. Kemudian kitab Samsiyah. Tapi di Azhar, metode yang ada di Indonesia, kitab yang saya sebutkan tadi, tidak dikaji di jamiah. Ya, ada istilah jamiah ya. Jamiah itu kuliah. Tapi dia langsung ke kitab Tahlibul Mantik Imam Sa'aduddin Tabtazani. Artinya apa? Artinya Al-Azhar itu memberatkan antum sebetulnya harus paham basic-basicnya dulu. Basic-basicnya dulu sebelum belajar ke mantik, ke Azhar. Itu memberikan apa namanya, memberikan makna secara implisit seperti itu. Jadi kitab ini yang antum baca di depan mukadimah di kitab Syarah Al-Qabisi Alamat Tahdhibul Mantik. Ini adalah kitab lumayan ya, makanya saya akan jelaskan pun tidak akan semuanya per kata per kalimat, tidak, karena tidak mungkin waktunya satu itu. Yang kedua, yang kedua memang di kuliah pun tidak seperti itu.
Jadi ada bagian yang dituntut antum harus membaca sendiri ya, atau mutalah dengan teman-teman antum sendiri. Baik, eh, tanpa panjang lebar kita mulai. Yang pertama, kenapa di Al Azhar mempelajari kitab ilmu mantik itu 2 tahun, tahun pertama dan tahun kedua? Karena mengingat daripada maudu itu apa ya? Objek ya, sasaran utama mempelajari ilmu mantik itu hanya dua. Yang pertama mempelajari tasawurat atau mempelajari tentang konseptual. Yang kedua mempelajari tentang tasdikot. Tasdikot itu adalah tentang afirmatif atau tentang dalil ya, argumentasi. Nah, jadi di tahun pertama fokus tasawurat, tahun kedua tasdikot. Makanya di sini ada lihat itu al-firqatul ula, ya kan? Maka di sini itu hanya pembahasan tasawurat saja. Ada dua kitab nanti ya. Nanti di tahun kedua itu akan muncul lagi kitab bagian keduanya ya. Akan muncul lagi bagian keduanya. Oke, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kodimahnya seperti biasa kita loncat saja. Kita langsung kepada mana-mana yang penting. Saya akan pilih kodimahnya, insya Allah tidak akan dipertanyakan di dalam ujian. Dan mungkin sedikit ya di tarikh ya, tarikh ilmu mantik, tarikh ilmu mantik wa nas'atihi, yaitu sejarah adanya ilmu mantik dan tumbuhnya ilmu mantik ya. Ini juga tidak mungkin saya bacakan semuanya karena memang panjang. Pertama, antum perlu ketahui bahwa inna kalimal mantik min haisul istiqoku al-lugawi ta'ani anutko awil kalam. Jadi kalimat mantik ya, dari segi istiqok itu dari segi penciptaannya sebuah kalimat mantik dari segi bahasa itu dimaksud adalah anut di kalimat natoko ya, awil kalam atau kalam, berbicara ya, nutkun kalam itu berbicara atau pembicaraan. Di mantik itu satu akar kata dengan anutku awil kalam. Walatani kalimatun nutki huna mujaradu hurujil alfadi minal mutakalim. Dan di sini bukan hanya maksud kalimat nutku di sini bukan hanya hurujulat di minal mutakalim, bukan hanya bukan hanya keluarnya sebuah lafaz dari orang yang berbicara. Seperti saya ini mengatakan ini kan keluar ya, bukan hanya seperti itu. Kan keluar sebuah lafaz ya, bukan hanya seperti itu, tapi tadulu aidon ala idrokul ma'ani al akliyatil kulyati allati yakunul insanu ala wa indiha bi asnail kala. Nah, tetapi memberikan indikasi juga atas idrokul ma'ani. Idrok di sini adalah al idrok tuh huwa apa usulul makna lidihni, yaitu sampainya makna terhadap sebuah pikiran al-akliyati yang berupa rasional, al-kuliyati yang universal, yang umum, yang mana manusia itu sadar dengan apa yang dia ucapkan. Di biasanya kami tengah-tengah jawaban. Sebentar ya. Oke.
Kenapa bahwa berbicara atau anutku atau mantik itu memberikan indikasi indikasi apa? Memberikan indikasi bahwa bukan hanya keluar suara, keluar lafaz daripada mulut, kan, tetapi dia itu mengandung makna rasional yang ada pada kesadaran manusia. Karena disebutkan li anna takalluma ibaratun an bayanin ma huwa mahjunin ini. Karena takalluh berbicara itu ada sebuah ungkapan tentang menjelaskan apa yang ada di dalam di dalam hati. Artinya begini, Ustaz Anugrah sebelum berbicara, satu hadis sebelum berbicara, pasti itu pembicaraan itu muncul apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kalamun nafsi. Al-Qur'an itu kalamullah. Kan tetapi Al-Qur'an itu kalamullah yang ada yang sekarang. Ketika dikatakan Al-Qur'an itu hadis atau qadim. Maka ini pertanyaan yang memerlukan jawaban kehati-hatian. Sebenarnya ini banyak yang chat ya. Betul ya? Nah, Ustaz. Oke, suara saya jelas ya? Ustaz ini Anugrah. Jelas, jelas, Ustaz. Jadi mantik di sini bukan hanya sekedar berbicara keluar dari mulut saja ya. Tetapi apa yang kita ucapkan itu mewakili apa yang ada di dalam hati. Maka saya tadi katakan bahwa makanya saya tadi katakan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa kalamullah ada dinamakan kalamullah an-nafsi. Kalam Allah yang sifatnya nafsi. Nafsi di situ tentunya kalau manusia itu yang ada dalam hati ya, tapi kalau Allah bukan seperti itu. Ya. Artinya begini, kalau misalkan ditanya Al-Qur'an itu kalamullah bukan, ini adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban yang apa namanya? Yang teliti. Antum tahu gak sejarah Imam Ahmad bin Hambal ya? Ketika disiksa oleh Mu'tazilah di masa Khalifah Al-Ma'mun, itu kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu. Hmm. Mu'tazilah menanyakan Al-Quran itu kalamullah bukan. Kemudian siapa? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya kalamullah. Kalau kalamullah kodim atau hadis. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kodim ya kan. Kata Mu'tazilah kalau Al-Quran kodim, sedangkan Tuhan juga kodim, berarti ada ta'adudul kudama. Ta'adudul kudama itu apa? Berbilangnya zat yang maha kodim. Ya kan? Itu tidak boleh dalam akidah itu. Ta'adudul kudama. Seperti itu. Jadi artinya Mu'tazilah meyakini Al-Quran yang ada sekarang itu hadis.
Sedangkan kita tidak boleh juga mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu kan kalamullah. Tidak mungkin kalamullah itu hadis. Karena kalau kalamullah hadis, Tuhan pun hadis, ya kan? Karena sifat yang muncul pada Allah SWT itu adalah pasti sifatnya kodim. Pasti sifatnya apa? Kodim. Maka yang dimaksud dengan jawaban Imam Ahmad bin Hambal, kalamullah kodim itu adalah kalamullah nafsi. Paham nggak? Sedangkan Mu'tazilah itu bermaksud kalamullah yang mana? Yang hadis. Jadi artinya Al-Quran yang ada sekarang, itu lapannya memang baru. Lapannya baru. Tetapi, tetapi maknanya itu kodim. Maknanya kodim. Seperti Ustaz Anugrah. Pasti dia sebelum berbicara, pasti di dalam akal atau di dalam hati itu sudah ada. Nah itu. Kalau menurut seperti itu. Ini saya tidak mau berlebihan menjelaskan tentang ini. Karena ini terlalu banyak. Artinya apa? Artinya mantik di sini ketika ditanya misalkan kalimat mantik itu diambil dari kata apa? Misalkan udkur al-istiqoq kalimatu mantik. Maka jawabannya al-mantik min haisul istiqoq lugawi tani anutku. Ya kan? Tani anutku. Tapi wala ta'ni kalimatun nutkuhuna mujaradu hurujil alfad minal mutakalim. Tapi bukan yang dimaksud berbicara di sini adalah bukan hanya sekedar keluar lafaz daripada orang yang berbicara. Kemudian setelah itu, ini istiqoknya, istiqok itu akar kata mantik itu dari mana-mananya. Kemudian setelah itu kita lihat ke halaman keberapa ya, halaman ke lanjut. Oke, halaman keberapa ini? Halaman ke 10 ke 11. Nas'atul mantik fil Yunani. Tumbuhnya ilmu mantik di Yunani. Jadi sebetulnya ilmu mantik itu di zaman Nabi itu tidak ada. Maksudnya tidak ada itu artinya dulu para sahabat itu tidak mempelajari ilmu mantik yang secara mudawan, secara terbukukan. Adapun mantik dari sisi berpikir itu ada ya ketika manusia itu ada. Makanya saya katakan kapan munculnya ilmu mantik? Kapan munculnya ilmu mantik? Munculnya ilmu mantik fil qurnil khamis qabla miladil masih alaihi salam. Berarti kan kalau ditanya misalkan mata nas'atul mantik fil Yunani. Jawabannya fil qurnil khamis qabla miladil masih alaihi salam, yaitu di abad kelima sebelum Masehi. Abad kelima. Afwan, Afwan Ustaz. Halaman berapa Ustaz? Apa? Halaman berapa Ustaz? Itu halaman 11. Oh, naam, naam. Abad kelima sebelum Oke. Masehi. Qoblan Milad Masehi. Sekarang Masehi tahun berapa? 2000, 2025 Ustaz. 2025. Nah sebelum itu, di sebelum ada Masehi, abad kelima itu 500 tahun sebelum 2025 ada. Ya kan? Wah. Ihtama ahlu Athena yang Mm-mm. apa memfokuskan terhadap ilmu mantik itu di Yunani itu ahli Athena. Antum tulis Athena di YouTube itu akan ada biasanya gambar-gambar Plato, gambar-gambar Socrates, Aristoteles, kan? Aristoteles Ustaz. Ya, itu Athena itu memang banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan, ilmuwan-ilmuwan apa mantik. Jadi kalau ditanya mata nasatul mantik, maka jawab filkur di Hamis, Qobla, Biladil, Masih Ali. Selamat ada ya. Itu jawabannya di halaman 11. Kemudian kita masuk lagi ke kita masuk bentar deh ke sini nih.
Siapa yang pertama yang siapa yang pertama yang membukukan ilmu mantik? Kalau yang pertama yang membukukan ilmu mantik itu Aristoteles. Aristoteles ini mempunyai guru siapa? Plato. Plato itu Plato itu murid daripada Socrates. Kemudian kesananya ada Thales dan sebagainya. Cuman yang membukukan itu adalah Aristoteles ya. Sini ada kayak sini ya. Jadi Aristoteles itu adalah orang yang pertama membukukan kitab mantik. Nanti. Kalau nggak salah kitab Erdogan namanya. Erdogan. Ah, yang di sini nih. Sumaja ba'da Platon ini lihat halaman 18. Buka. 6, Ustaz. Sumaja ba'da Platon. Platon itu kita lebih mengenalnya Plato ya. 6. Kemudian datanglah setelah Plato tilmiduhu yaitu Aristoteles. Aristoteles itu adalah murid daripada Plato. Plato murid daripada Socrates. Allah dipako Ustadu wahadaba abhasal mantik warotaba masa ilahu wa pusulahu wa tahadasa anil kiasi wal burhani wal jadal wasabsato wa wadoa kawa ida tuaddi ila yakin walihada yuktabaru aristo wa al jami'u al hakiki li ilmil mantik kama yakulu al muarrikhuna bahwa awaluman nadzomal mantik bisaklihi at-taklidi aisukanal mantik qoblahu yastahdimu pitoriki al-hiwar pitorikotil hiwaril muttabiati inda Aplaton wa Socrates wa baqiyatul falasifati al-Yunani min ajil usuli ila yakin al-ma'rifi. Jadi setelah muncul Aristoteles, kemudian dia apa? Dia menyusun, rotaba menyusun permasalahan-permasalahan, kemudian dia membuat pasal-pasal menceritakan tentang kias, burhan, jadal, dan sebagainya, meletakkan kaidah-kaidah yang mengantarkan kepada sebuah keyakinan, maka dianggaplah Aristoteles itu adalah orang yang mengumpulkan sebenarnya terhadap ilmu mantik ini. Karena itu, saya juga membuat buku kitab mantik namanya Mantikul Wadi. Saya sebutkan bahwa orang yang pertama yang membukukan uh, ilmu mantik itu adalah Aristoteles. Ya. Adapun adanya ilmu itu ada ketika manusia ada. Ya. Jadi Aristoteles Hmm. ini adalah orang yang pertama apa? Dawana atau wawadoa kawaid itu adilal yakin. Ya. Jadi yang pertama atau bahasanya pelopor ya, pelopor pertama. Seperti ini Imam Syafi'i itu adalah pelopor pertama dalam apa? Kitab Ilmu fikih. usul fikih. Usul fikih. Apakah sebelum Imam Syafi'i usul fikih sendiri itu tidak ada? Ada, cuma tidak terbukukan, ya kan? Imam 6. As'ari itu adalah ulama yang membukukan kitab uh, tauhid, ya kan? Apakah sebelum Imam As'ari itu tidak ada, cuman tidak semasyhur Imam As'ari, ya kan? Syekh 6. Romahur Muzi, orang yang pertama mengumpulkan kitab hadis, ya kan? Apakah sebelum Imam Romawi itu tidak ada? Ada, tapi tidak dibukukan seperti tartib seperti yang ada, ya. Gitu. Jadi artinya ulama-ulama yang disebutkan termasuk Astel itu bukan pertama memunculkan ilmu, ya, hati-hati. Tapi dia pertama membukukan, ya. Pertama membukukan. Jadi ketika ditanya man awalu man awaluman misalkan wadoa ilmu mantik atau dawana ilmu mantik, maka jawabannya Aristoteles. Oke, setelah itu kita masuk kepada pembahasan halaman
ke Nah, di sini ada halaman apa ini? Halaman ke-24 ya. Di sini ada tarjamatul mantik ilal Arabiyah. Terjemah mantik kepada Arabiyah. Kan dulunya mantik itu bahasa Yunani ya. Nah, Nah, Ustaz. siapa yang memindahkan ke bahasa Arab ya. Sebenarnya ini panjang, ini panjang. Yang saya ketahui, yang saya dulu baca, kita baca dulu sedikit aja sampai sini ya. Ya robadul bahisina anna harokata tarjamati lil ulumil yunaniya umuman wal mantiki khususon kanat pil isil amawi. Baina mayaro aksarul bahisina anna tarjamata badaat pil isil abasi. Wa nasaton malhudon fi ahdi Abi Ja'far al-Mansur. Haisu tarojama Ibnu Mukfi kataba Aristoteles al-Mantiki afarasa minal Yunani ilal Arabia wahya kitabun Kotagores ay al-Makulat wa kitabu Bari Armenas ay al-Ibarat wa kitabu Analutiko al-Ula wasania wa ma'na Analutiko al-ula ay at-tahlilatul ula wa hiya al-qiyasu wa analutiko tsaniya ay at-tahlilatul tsaniya wa hiya al-burhan wa yuqalu inna ibnal mukfi wa alladhi tarjama kitab Isa Goji li Farporayus. Artinya disini katakan bahwa yang menerjemahkan pertama itu kitab-kitab dari Yunani secara umumnya kitab apapun itu dan secara khusus kitab Manti itu di masa Amawi. Kalau nggak salah masa Amawi ini apa namanya ini masa Abbasiyah. Masa itu banyak banyak eh, banyak apa? Banyak Mu'tazilah ya yang menguasai Muslim ya. Yang menguasai Muslim itu ada orang-orang Mu'tazilah Mutajab. ya. Nah, ketika itu mereka Mu'tazilah itu kan firqatul Muslim yang mana mereka mengedepankan akal. Jadi kepentingan agama itu disandarkan terhadap akal. Oleh karena itu, dia terpaksa disuruh oleh raja untuk menerjemahkan kitab-kitab mantik. Jadi ketika ditanya man awalu tarjamatul mantik minal Yunani ilal Arabia, jawabannya Ibnul Mukfi. Ya. Ibnu Mukti. Nah, Nah, kapan Fi Isri al Amawi? Ya, Fil Isril Abasi. Ini penting, antum catat. Catat itu penting ya. Oke. Yang saya tadi tanda kasih merah itu antum catat, insya Allah itu mudah-mudahan ada di dalam soal dan antum bisa menjawabnya. nah, Ustaz. Oke. Kelas, Setelah kelas. setelah itu kita masuk ke halaman langsung ke kitabnya. Dia tadi adalah mukadimahnya ya. Kita ke kitabnya. Masuk kita ke halaman 41. Masuk ke halaman 41. Oke, sebelum kita masuk ke halaman 41, saya ingin katakan, antum perhatikan ketika ditanya, apa maudu? Maudu itu sasaran, itu objek mempelajari ilmu mantik. Sebetulnya saya ingin, kalau terlalu panjang ya, kalau menyebutkan Mabadi Asro, nanti mungkin ada waktu, harus kitab kajiannya, kajian kitab Turos ya. Mabadi Asro itu 10 prinsip ilmu mantik, tapi akan terlalu panjang, karena saya ingin malam ini masuk dulu ke pembahasan pertama di halaman 41 ini, maka saya ingin menjelaskan sebagian Mabadi Asro prinsip 10 prinsip mempelajari ilmu. Yang pertama, yang apa namanya diantaranya adalah modunya, objeknya. Objek mempelajari ilmu mantik, saya katakan tadi adalah mengetahui dua hal tadi. Apa yang dua itu? Tasawur dan tasdik. Tulis ya. Modu ilmu mantik
Itu adalah dua, tasawur dan tasdik. Tulis. Maudu ilmu mantik adalah dua ya, memahami apa? Tasawur dan tasdik. Tasdik Ustaz. Ya, tasawur itu antum tulis. Tasawur itu adalah konsep. Konsep. Tahu konsep? Konsep itu definisi. Definisi. Jadi di dalam mempelajari tasawur itu kita akan diajarkan bagaimana cara kita memahami atau menciptakan membuat definisi yang benar atau memperhatikan orang lain ini berbicara itu sesuai dengan definisi yang benar atau tidak. Karena klaim benar dan salahnya itu biasanya dilihat karena seseorang itu tidak memahami konsep sebuah klaim tersebut. Ya, klaim tersebut. Jadi pertama maudu atau objek, sasaran, tujuan mempelajari ilmu ini adalah mempelajari sebuah konsep atau tasawurat. Ya. Yang kedua adalah tasdikot. Tasdikot itu adalah afirmatif. Afirmatif. Apa Ustaz? Afirmatif. Afirmatif itu sebuah apa ya? Sebuah argumentasi klaim. Klaim. Nah, Ustaz. Seperti contoh ini ya, contoh. Ketika antum tidak mengetahui, antum tahu tokmiyah, Ladri Ustaz. tokmiyah, antum tidak tahu kan, antum tidak tahu latarikuna tokmiyah. Nah, kemudian antum akan bertanya kepada saya, Ustaz, tokmiyah itu apa? Nah, saya jelaskan, tokmiyah itu adalah makanan yang terbuat dari ubi, ya kan, dicampur. Kemudian disebutkan semua komponen-komponen atau komposisi daripada tokmiyah tersebut sampai antum paham. Nah, itu dinamakan dengan apa? Konsep. Berarti antum mengetahui tokmiyah itu berdasarkan konsep yang saya berikan. Paham nggak? Itu adalah Paham Ustaz. definisi kan, itu enggak? Nah, nanti antum setelah ke Mesir itu akan tahu apa itu tokmiyah. Tokmiyah itu makanan, nanti antum akan setiap pagi akan insya Allah akan makan tokmiyah. Itu mempelajari apa? Tasawurat. Di Tasawur. tasawurat ini adalah mempelajari sebuah definisi yang benar atau konsep yang benar. Yang oleh karena itu kalau ada di perdebatan-perdebatan yang diarahkan ini antum harus benar dulu definisinya bagaimana, konsepnya apa? Apa konsep feodalisme itu? Tiba-tiba pesantren itu adalah ajaran feodalisme dan apa-apa konsep. Nah, maksudnya apa tasur daripada feodalisme? Nah, itu pasti kalau orang mempelajari ilmu mantik itu akan menekankan satu kalimat itu. Satu kalimat ditekankan, benar tidak sesuai tidak definisinya. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdasarkan misalkan apa? Definisi lain dan sebagainya, konsep. Atau misalkan kalau tasdik afirmatif ungkapan misalkan contoh rokok haram, ya kan rokok haram. Nah maka klaim rokok haram itu harus dibuktikan, itu harus dibuktikan kebenarannya, harus dibuktikan kebenarannya. Maka ini dinamakan dengan tasdikot. Mudah katanya kalau tasawur itu ingin mengetahui satu kalimat seperti tadi apa? Tomiyah ya. Tomiyah ya. Tomiyah. Ingin mengerti hakikat tomiyah ya kan? Itu dinamakan tasawur, konsep. Caranya dengan konsep, ya kan? Tapi kalau rokok haram ini kan dua kalimat, ya kan? Maka itu dinamakan perlu dengan ungkapan perlu mengetahui tasdikot. Nah, di dalam ilmu mantik, tasawur ada mabadinya. Jadi untuk mengetahui sebuah kalimat, satu kalimat tokmiyah,
dengan benar itu harus mempunyai mengetahui dasar-dasar untuk menyampaikan bagaimana kita itu mendefinisikan sebuah kalimat dengan benar. Ada istilahnya mabadi tasawur itu apa, ya kan? Nah, sebelum kita masuk kepada inti daripada tasawur itu kan kausari. Kalau kita mempelajari bab ilmu, saya itu dilalah. Setelah itu nisbatul alfad. Setelah itu lapad kuli dan juz'i. Nah, itu adalah pengantar-pengantar atau wasilah-wasilah untuk mengantarkan kita memahami kepada bab tasawurat. Nah, di sini di halaman ke-41 di sini halaman 41 saya akan fokus dulu ke sini ke nasnya. Ini akan menjelaskan tentang ilmu dulu. Tentang ilmu. Tentang ilmu menurut ulama manti. Muqaddimatun qala Sa'duddin Tabtazani al ilmu in kana id'anan linisbati patasdikun wa ila patasawurun wayan kosimani bidoruroti ila ad-darurat wal iktisabi bin nadori wa huwa mulahadatul ma'kuli li tahsilil majhuli wa huwa mulahadatul ma'kuli li tahsilil majhuli. Sebentar, ada dua sih ini. Nah, lihat. Oh, kedua dia Ustaz. Ada dua ya. Nah, Nah, sebentar saya lihat ini. Oh, banyak ini kemana nih? Oke. Wahwa apa? Wala hadatul makuli litahsilil majhuli. Wa qad yaqau fi al khoto. Fahtija ila konunin yasimu anhu. Wahwa al mantiku. Wa mauduhu al maklumi. Wa maudu al maklumu at-tasawriyu wa tasdiki. Haisu yusilu ilamatu bitasawri payusama mu'arofan au tasdikin payusama hujjah. Oke. Ilmu dalam ilmu mantik sebelum masuk kepada inti daripada tasawuf dan tasdik, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu ada dua. Ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. bis. Ilmu qadim itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa dibagi. Sudah, ilmu qadim itu tidak ada bagiannya. Ilmu qadim tidak ada bagiannya. Karena ilmu Allah ini tidak seperti ilmu makhluk. Ya, tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita mengetahui sesuatu itu kan dulunya tidak tahu, ya kan? Maka kalau kita itu termasuk ilmu hadis. Ilmu hadis ini terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis ini tasawur, ya kan? Ada Nah, tasdik. tasdik. Nah, yang tasawur dan tasdik, guys, saya akan bagi dulu nanti terus antum akan saya berikan penjelasan. Yang tasawur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama doruri, yang kedua nadori. Sama tasdik juga sama. Apa? Doruri dan nadori. Oke, kita jelaskan sekarang. Ilmu terbagi menjadi dua, ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim sudah tidak ada pembagiannya, karena itu ilmu Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti dengan makhluknya. Kemudian ilmu hadis ini ilmu makhluk, itu terbagi menjadi dua. Ada tasawur, ada tasdik. Apa definisi tasawur? Sebelum saya menjelaskan berdasarkan nas kitab ini, tasawur ini adalah mengetahui suatu perkara tanpa dikaitkan dengan sebuah hukum.
Antum tulis dalam bahasa Indonesia, nanti cocokkan dengan nasnya. Ilmu tasawur ini adalah mengetahui suatu perkara tanpa dikaitkan dengan sebuah hukum. Contoh tadi saya mengatakan tokmiyah. Ustaz Anugrah, tokmiyah itu apa? Karena saya tidak tahu tokmiyah kan. Kemudian Nah, aku menjelaskan, Ustaz Habib, tokmiyah itu adalah makanan yang terbuat daripada ubi, kemudian ditumbuk, kemudian digoreng. Kemudian saya mengatakan, oh, tokmiyah itu lebih kurang seperti, misalkan, kalau di Indonesia itu seperti combro misalkan. Nah, pahamnya saya kepada ungkapan tokmiyah, ya kan? Berarti ilmu, ya kan? Pada tokmiyah saja, definisi tokmiyah, maka itu dinamakan dengan tasawur, ya kan? Antum pergi ke Mesir, kemudian antum ditanya oleh orang Mesir, Ustaz Radit, matuhibuna fil makulat, misalkan apa yang kau sukai di dalam makanan. Kemudian antum bilang, uhibu bakso, saya suka bakso. Orang Mesir mengatakan, mah ya bakso, apa itu bakso? Kemudian antum jelaskan kalimat bakso itu. Bakso, titik-titik, jelaskan berdasarkan konsep yang benar, ya kan? Kemudian orang Mesir paham, oh bakso itu kurang lebih dari ini misalkan. Nah maka pahamnya antum, mengertinya antum, punya ilmunya antum terhadap satu kalimat bakso, ya kan? Maka dinamakan dengan tasawur. Paham ya? Ustaz. Tasawur itu memahami satu kalimat tanpa dinisbatkan dengan hukum. Ustaz Anugrah, apa itu sholat? Misalkan antum ditanya oleh mualaf. Oh, sholat itu adalah akwalun wa af'alun mubtadatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali daripada takbir diakhiri dengan sholat. Kemudian mualaf itu paham, oh, sholat itu gitu ya. Maka itu dinamakan dengan tasawur, Tasawuf. ya kan? Ah, Ustaz Radit, apa itu fa'il? Fa'il itu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu piluhu. Maka itu dinamakan dengan tasawur. Paham ya? Di tasawur itu adalah memahami sebuah kalimat, satu kalimat tanpa mengaitkan dengan sebuah hukum. hukum. Itu dinamakan dengan tasawur. Nah, tasawur terbagi menjadi dua. Ada doruri, ada nadori. Kenapa terbagi menjadi dua? Karena konsep sebuah kalimat itu ada kalanya antum memerlukan sekurang-kurangnya membuka kamus KBBI, ya kan? Atau tidak perlu memerlukan itu, automatically apa ya, otomatis itu badihi, apa ya, badihi bahasa Indonesia enaknya apa? Ya ini secara natural antum bisa menjelaskan mudah. Contoh misalkan ada lagi misalkan memang perlu dipikir. Contoh misalkan Ustaz Anugrah, kalau misalkan antum ditanya oleh orang Mesir, bakso itu apa? Kira-kira antum akan otomatis menjelaskan atau antum harus memikirkan dulu, merangkai kata dulu? Tasawur dulu. Iya, tasawur. Tapi tasawurnya itu, menjelaskannya itu akan memerlukan rangkaian kata atau akan Mm-mm. otomatis Rangkaian kata Ustaz. rangkaian kata. Sehingga antum memerlukan nador, memerlukan kajian, ya kan? Maka itu Mm-mm. dinamakan dengan tasawur nadori. Enggak. Berarti kalau mengetahuinya antum, Ustaz Radit, terhadap kalimat tokmiyah, dan kalimat tokmiyah itu kan memerlukan rangkaian kata, ya kan? Maka itu dinamakan dengan tasawur nadori. Ketika misalkan ini yang dibahas oleh guru gembul itu apa sih, feodalisme itu? Nah, memahami kalimat feodalisme itu sekurang-kurangnya antum harus membuka KBBI, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti antum harus apa? Harus membuka KBBI, berarti memerlukan apa? Kajian. Maka itu dinamakan dengan tasawur nadori. Paham ya? Tasawur nadori. Ada lagi tasawur daruri. Pemahaman kita terhadap sebuah konsep itu tanpa apa? Dipikirkan. Tanpa apa? Oh, Tanpa dipikirkan. Contoh misalkan sakit. Apa itu sakit? Ya udah, sakit antum tidak bisa menjelaskan, tapi antum bisa merasakan langsung, ya kan? nah, Atas, apa definisi atas coba?
Apa posisi atas? Kan antum otomatis tinggal tunjukkan ke tinggal menunjukkan itu adalah atas, ya kan? Nah, Jadi nah. panas. Apa coba panas? Artinya doruri. Doruri itu tidak memerlukan untuk eh, membuka penalaran yang terlalu panjang. Itu doruri. Paham ya? Kalau nadori itu perlu kajian, memahami satu konsep itu perlu kajian. Kalau doruri itu tidak memerlukan, ya, tidak memerlukan. Yang kedua ilmu tasdik. Nah, kalau tasdik, kalau tadi tasawur itu mengetahui sebuah kalimat tanpa mengaitkan hukum, kalau tasdik ini mengetahui sebuah kalimat, satu kalimat dan dikaitkan dengan hukum. Contoh misalkan alam ini, alam ini misal kodim. Contoh ya, alam ini kodim. Mengetahui kebenaran alam kodim berarti mengetahui hukum kodimnya alam, ya kan? Hukum Nah, kodimnya alam. Dua memerlukan dua apa? Dua kalimat. Maka itu dinamakan tasdik. Rokok, misalkan ya, rokok itu mau haram mau makruh. makro Ustaz. Nah, misalkan rokok haram atau makruh ya. Maka kalimat rokok haram atau rokok makruh ini perlu perlu apa? Perlu mengetahui Oh, sebuah tasdiknya. kalimat dengan sandaran kaitan sebuah hukum, ya kan? Menghukumi satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka itu dinamakan tasdik. Kalau lebih bahasa mudahnya, kalau tasawur itu memahami satu kalimat tanpa dikaitkan dengan hukum, kalau tasdik itu adalah mengetahui satu kalimat dinisbatkan dikaitkan dengan hukumnya. Enggak? Nah, Zaidun Ustaz. imun. Maka ini adalah tasdik. Kenapa? Karena mengaitkan hukum berdirinya Zaid. Nah, maka kalau tasawur itu adalah mengetahui sebuah kalimat tanpa dikaitkan dengan hukum, kalau tasdik adalah mengetahui sebuah kalimat dinisbatkan dengan hukum. Nah, ini pun sama ada dua, ada doruri, ada nadori. Kalau nadori misalkan perlu dipikirkan contoh, rokok itu makruh. Itu kan kebenarannya, keabsahan klaim itu perlu dikaji dulu ya kan? Perlu dikaji dulu apa itu rokok, apa itu makruh, kemudian mana dalilnya ya kan? Dari mana sandarannya, betul nggak? Maka itu dinamakan dengan nadori. Ada lagi daruri. Kalau daruri tanpa dipikir, ungkapan saya misalkan as-sama'u paukona, langit itu di atas. Perlu gak saya dalil membuka kitab atau misalkan mengkaji, membuktikan langit ada di atas? Perlu seperti itu tidak? Tidak perlu. Mengatakan as-sama'u paukona, langit di atas, saya tidak perlu membuka kajian membuktikan betul gak langit ada enggak, tinggal menunjukkan ke atas betul gak itu langit, paham nggak? Nah Nah, itu, Ustaz. dinamakan dengan eh, tasdik doruri. Coba kita baca kitabnya. Qala Sa'duddin At-Tabtazani, Imam Sa'duddin At-Tabtazani mengatakan al ilmu in kana idanan linisbatin patasdik. Ya, ilmu itu kalau ilmu ya, kalau pengetahuannya itu dinisbatkan, artinya sebuah kalimat dinisbatkan terhadap hukum, maka dinamakan dengan tasdik ya. Tasdik kan saya mengatakan bahwa satu kalimat, memahami satu kalimat dikaitkan dengan sebuah hukum, maka itu dinamakan dengan tasdik. Wa ila itu apa? Tapi kalau tidak dikaitkan dengan sebuah hukum dengan isbat, patasawurun, maka dinamakan dengan tasawur. Tasawur. Wayan kosimani, kemudian keduanya ini terbagi menjadi dua. Kedua ini mana? Tasawur dan tasdik terbagi menjadi dua. Bidoroti ila darurat, ada pemahamannya itu dengan tanpa dipikir, darurat itu secara otomatis badihi, ila darurat terhadap darurat. Berarti apa? Bisa dikatakan dengan tasawur daruri atau tasdik daruri. Wal iktisabi, ada kalanya juga pencapaiannya itu dengan dicari iktisab, dikaji, maka dinamakan dengan nadori.
Berarti ada tasawur doruri, ada tasdik doruri. Ada tasdik doruri, ada tasdik nadori. Ya. Wahwa mula hadatul ma'kuli li tahsilil majhuli. Wahwa an-nadhar, kajian itu adalah mula hadatul ma'kul, mengantarkan akal kita di tahsilil majhuli untuk memperoleh sesuatu yang tidak tahu. Jadi mengkaji itu adalah mengantarkan akal kita supaya memperoleh ketidaktahuan menjadi tahu, ya kan? Waqad yaqau fi al-khata, dalam mengkaji itu baik mengkaji tasawur dan tasdik itu terkadang terjadi kesalahan. Antum mendefinisikan sesuatu itu tidak selalu antum benar, ya kan? Pasti ada salah. Oleh karena itu, pasti jailah konunin ya'simu anhu. Maka diperlukan apa? Diperlukan konun, undang-undang yang menjaganya. Bagaimana cara menciptakan tasawur yang benar, tasdik yang benar. Wahwa al-mantik, itu dinamakan dengan ilmu mantik. Berarti definisi ilmu mantik itu ada ilmun ya'simu anhu, ya kan? Ilal khotoil fikri, yaitu ilmu yang menjaga dari kesalahan berpikir. Wa moduhu, objeknya apa? Al-ma'lumu tasawuri wa tasdiki. Objeknya adalah mengetahui, tadi saya katakan. Modu ilmu mantik itu adalah apa? Tasawuri dan tasdiki. Haitsu yusilu ila matlubi tasawur payusama mu'arab aw tasdiki payusama hujjah. Yang menyampaikan pemahaman kepada ilmu tasawur itu dinamakan dengan mu'arab, konsep atau definisi. Sedangkan yang menyampaikan pengetahuan kepada tasdiki itu dinamakan hujjah atau argumentasi. Ya. Itu mungkin itu dulu Ustadz Anugrah dan Ustadz Adit. Nanti saya kalau misalkan untuk tidak ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung di grup, atau nanti saya itu memang rekam ya, nanti saya kirim ininya untuk mengulang antum pelajaran antum ya. Nanti setelah ini siapa yang syariah saya istirahat 10 menit baru kemudian masuk ya. Nah, Ustaz. Oke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Benar.